Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul Arifin. Saya dari kelas 3D PAI. Saya ingin memaparkan kesimpulan daripada makalah hakikat kurikulum untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu kurikulum PAI oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Bakhtiar Nasution MPDI. Hakikat kurikulum. Cakupan daripada hakikat kurikulum itu sendiri antara lain pengertian kurikulum, peranan kurikulum, fungsi kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum dinyatakan sebagai istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kuro atau kurere dan ula atau ulums, yang diartikan sebagai race course, yakni lapangan pacuan kuda, jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, dan lain-lain. Nah, pemakaian istilah yang semula dipakai dalam dunia olahraga ini sepertinya disesuaikan dengan makna atau hakikat yang dikandung oleh istilah tersebut, yakni adanya jarak atau proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Secara terminologis, kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasai. Bahkan secara terminologis, J. Galen Saylor dan William A. Alexander dalam memberikan pengertian kurikulum sebagai segala usaha sekolah secara keseluruhan untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di dalam halaman sekolah, atau di luar sekolah, juga termasuk kurikulum. Dengan demikian, kurikulum di sini termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini memberi pengertian kurikulum yang begitu luas, tidak hanya diartikan sebagai pengalaman belajar yang berlangsung di dalam kelas saja, tapi termasuk aktivitas yang berlangsung di luar kelas. Jadi, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan serta pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Saylor, Alexander, dan Lewis membuat kategori rumusan pengertian kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan ajar. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Ketiga, kurikulum sebagai rencana belajar. Nah, dari definisi yang disampaikan di atas, Langulung berkesimpulan bahwa kurikulum itu mempunyai 4 unsur atau aspek utama, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang diinginkan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Kemudian yang kedua, pengetahuan atau mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, metode mengajar. Kemudian yang keempat adalah metode penilaian. Nah, kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Dan juga dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa istilah kurikulum memiliki 6 dimensi pengertian, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Kemudian yang kedua, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Kemudian yang ketiga, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Kemudian yang keempat, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Kemudian yang kelima, pengertian kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, pengertian kurikulum sebagai suatu sistem. Kemudian yang kedua adalah fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru.
kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Nah, fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK disebut sebagai standar kompetensi. Kompetensi itu meliputi antara lain kompetensi lintas kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Kemudian kita masuk yang ketiga, peranan kurikulum. Nah, kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila dirinci secara lebih mendetail, terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, kemudian peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk kurikulum. Nah, ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah written kurikulum atau kurikulum tertulis. Nah, kurikulum tertulis ini adalah kurikulum yang berupa dokumen-dokumen yang berisi program pembelajaran. Dan kurikulum ini merupakan kurikulum yang sudah disetujui oleh pemerintah. Sedangkan fungsi pokok dari kurikulum tertulis adalah sebagai mengantara pengendali dan standar. Jadi implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Yang kedua adalah idea kurikulum atau kurikulum ideal dan aktual kurikulum atau kurikulum aktual. Nah, kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Sedangkan kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataannya pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Jadi kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru untuk proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kurikulum ideal mengalami beberapa hambatan ya. Dalam pelaksanaannya diantaranya adalah sarana dan prasarana, kemampuan guru, serta kebijakan sekolah atau kepala sekolah. Karena hal tersebut maka guru hanya bisa melakukan kurikulum sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, inilah yang disebut kurikulum aktual. Semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan aktual, maka dapat dipastikan makin buruklah kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Terdapat 2 terminologi yang mengenai kurikulum ya, yakni terminologi kurikulum eksplisit tertulis dan implisit tidak tertulis atau kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum. Jadi kurikulum
tersembunyi ini adalah kurikulum yang tidak terdokumentasikan atau tidak direncanakan atau tidak diprogramkan atau sifatnya tidak tertulis. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah nul kurikulum. Kurikulum nul merupakan kurikulum yang bersifat ekstra, tidak terencana atau tertulis dalam silabus. Kurikulum nul mengacu pada apa yang tidak diajarkan guru di dalam kelas, baik karena pengaruh keyakinan pribadi ataupun karena tekanan dari pihak lain seperti pemerintah. Contohnya saja topik mengenai sejarah kelam Orde Baru. Ya, pembentukan Orde Baru yang pada pemerintahan Soeharto tidak disebut-sebut dalam pelajaran sejarah di sekolah. Kemudian kita masuk yang poin ke E, kurikulum pendidikan Islam ya. Pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan yang berasaskan ajaran Islam ya, yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis ya, dan Ijma atau lainnya. Kemudian yang kedua, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ini memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama. Kemudian yang kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritualnya. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Di samping itu, kurikulum pendidikan juga memiliki ciri-ciri khusus ya. Yang pertama adalah dalam kurikulum pendidikan Islam tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid. Ya, oleh karena itu semua sumber yang dirunut berasal dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kurikulum disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliyah anak didik serta kemampuan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret. Yang kelima, pembinaan akhlak dan anak didik sehingga pergaulan tidak keluar dari tuntunan Islam. Dan yang keenam, tidak ada kadaluarsa kurikulum ya. Karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah isi kurikulum pendidikan Islam. Klasifikasi ini, isi kurikulum tersebut berpijak pada klasifikasi ilmu pengetahuan dengan 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok menurut kuantitas yang mempelajari, yaitu ada ilmu fardu ain, kemudian ada ilmu fardu kifayah. Kemudian yang kedua kelompok menurut fungsinya, ya, ada ilmu tercela, mazmumah, kemudian ilmu terpuji, mahmudah, kemudian ilmu terpuji dalam batas-batas tertentu dan tidak boleh dipelajari secara mendalam karena mendatangkan ateis atau ilhad seperti ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga, kelompok menurut sumbernya. Ada ilmu syariah, kemudian ada juga ilmu akliyah. Nah, isi kurikulum yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas masih mencerminkan dikotomi keilmuan dan masih membeda-bedakan ilmu dari Allah dan ilmu produk manusia.
Padahal dalam epistemologi Islam dinyatakan bahwa semua ilmu itu merupakan produk Allah semata. Sedangkan manusia hanya menginterpretasikannya, isi kurikulum pendidikan Islam dengan 3 orientasi, ya, yang berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Fussilat ayat 53. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Nah, ayat tersebut terkandung 3 isi kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Kemudian yang kedua isi kurikulum yang berorientasi kepada kemanusiaan. Kemudian yang ketiga isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Kemudian yang keempat, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Menurut pendapat Hasan Langulung, ya, dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam, asas dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu adalah yang pertama asas-asas sosial, yang kedua asas-asas politik dan administrasi, kemudian yang ketiga asas-asas ekonomi, kemudian yang keempat asas-asas sejarah, kemudian yang kelima asas-asas psikologis, kemudian yang keenam asas-asas filsafat, yang kelima prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Agar kriteria kurikulum pendidikan Islam tersebut di atas dapat terpenuhi, maka dalam penyusunan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ya, sistem dan perkembangan kurikulum tersebut hendaknya selaras dengan fitrah insani, sehingga memiliki peluang untuk mensucikan, menjaganya dan penyimpangan dan penyelamatan. Yang pertama adalah kurikulum yang dimaksud hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu ikhlas, taat, dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, penahapan setelah pengkhususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi. Kemudian yang ketiga, dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contoh dan nasnya hendaknya kurikulum memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dan tetap bertopang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum tersebut hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan. Bahkan sebaliknya, terarah pada pola hidup Islami. Kemudian yang kelima, hendaknya kurikulum itu realistik. Kemudian yang keenam, hendaknya metode pendidikan atau pengajaran dalam kurikulum itu bersifat luas atau fleksibel. Kemudian yang ketujuh, hendaknya kurikulum itu efektif, ya. Dan yang kedelapan, kurikulum itu hendaknya memperhatikan pula tingkat perkembangan siswa. Nah, mungkin itu tadi hasil kesimpulan dari makalah hakikat kurikulum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan memenuhi permintaan daripada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Bakhtiar Nasution MPDI. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.